warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran seni budaya pembelajaran minggu kedua, pembelajaran kedua akan mengulas materi bagaimana menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias bisa dilakukan pada bidang dua dimensi dan tiga dimensi. Untuk dua dimensi ini berarti ragam hias yang diterapkan pada bahan kayu itu bisa dilihat hanya dengan satu arah. Kalau tiga dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu kalau tiga dimensi itu biasanya itu diterapkan sebuah ukiran. Jadi ragam hiasnya berupa ukiran. Kalau yang dua dimensi satu arah itu yang dimaksud itu penerapan ragam hiasnya itu berarti berupa lukisan. Jadi melukis di bahan kayu itu kan hanya bisa dilihat dari satu arah. Kalau tiga dimensi penerapan ragam hias pada bahan kayu itu berupa ukiran. Ingat ya, dua dimensi bisa dilihat dari satu arah, hanya dari satu arah. Kalau tiga dimensi beberapa arah, jadi tidak hanya satu arah. Paham ya? Seperti yang saya katakan tadi, penerapan ragam hias pada bahan kayu itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa melukis, jadi melukis di permukaan kayu, melukis atau menggambar. Yang kedua mengukir. Nah, melukis atau menggambar identik dengan karya dua dimensi pada bahan kayu untuk penerapan ragam hiasnya. Kalau mengukir identik dengan tiga dimensi. Oke. Tapi biasanya bisa digabung untuk mengukir, misalnya mengukir kayu, seperti mengukir di pintu. Seperti mengukir di pintu itu bisa digabungkan dengan lukisan. Jadi setelah diukir kayu tersebut lalu diberi warna dengan cara melukis. Jadi menggabungkan dua teknik. Untuk pengertian mengukir. Mengukir ini seperti membuat tonjolan atau cekungan yang berbentuk di ragam hias tertentu pada permukaan kayu menggunakan alat pahat. Jadi bisa kalian perhatikan seperti pintu-pintu yang permukaannya tidak rata itu termasuk ukiran. Kalau untuk menggambar kalian sudah tahu kan, menggambar atau melukis jadi sudah tahu itu sudah ada di semester 1 kemarin. Tentunya kalian harusnya masih ingat. Oke. Kalau masih belum ingat, intinya menggambar atau melukis itu membuat produk atau membuat karya dua dimensi dengan objek atau dengan ekspresi imajinasi yang membuat karya tersebut. Sudah ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya untuk alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama ada alat pemahat. Oke. Nah, alat pemahat ini dibedakan lagi menjadi 4. Oke. Yang pertama pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya seperti kuku, berguna untuk mengerjakan bagian yang lengkung atau melingkar. Jadi ukiran yang lengkung melingkar itu menggunakan pemahat penguku untuk cembung, cekung, ikal, atau intinya yang tidak bersudut. Jadi lengkungan melingkar, tapi tidak bersudut. Biasanya dibuat untuk seperti itu. Selanjutnya alat pemahat lurus. Jadi pemahat lurus. Bentuknya lurus. Biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Nah, seperti sudut-sudut itu biasanya menggunakan pemahat ini. Juga dapat digunakan untuk membuat dasaran atau membuat siku-siku. Nah, kalau bersudut siku-siku
itu menggunakan alat pemahat ini. Selanjutnya pahat lengkung. Pahat lengkung, oke. Ini hampir mirip pahat penguku, cuma ini mata pahat kalau ini berbentuk melengkung belahan setengah bulatan, hampir mirip seperti pahat penguku. Biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian yang cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Nah, selanjutnya alat pemahat miring atau pahat, bisa disebut juga pahat pengot miring. Mata pahat pengot ini berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Biasanya digunakan untuk membersihkan sudut-sudut sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Jadi untuk sela-sela ukiran yang masih agak kasar itu bisa dibersihkan dengan pahat miring ini. Kan pasti ada seperti apa ya, bekas-bekas ukiran dari kuku lurus lengkung ini, ada bekas-bekas ukirannya itu kan, itu bisa dibersihkan, di sudut-sudutnya itu bisa dibersihkan dengan pahat miring. Selanjutnya alat berikutnya yaitu alat pemukul. Pemukul ini untuk memperkuat ukiran yang dari alat pahat tadi sehingga dapat terbentuk dengan mudah. Digunakan dalam kegiatan mengukir, umumnya terbuat dari kayu. Juga. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari besi. Biasanya digunakan untuk pemukulan pahat dan juga pemukulan untuk pemasangan spin kayu. Spin kayu itu termasuk untuk memasangkan antara yang besar dengan yang tidak. Untuk langkah-langkah menggambar ragam hias yang ukiran, bukan menggambar ya, menerapkan ragam hias dengan teknik ukiran. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jelas menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Lalu memilih bentuk ragam hiasnya, memilih bentuk ragam hiasnya sebagai objeknya. Lalu membuat sketsa, lalu membuat ukiran atau memberi torean pada kayu yang sudah diberi sketsa. Membuat torean pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu itu merupakan kegiatan dalam mengukir atau ukiran sketsa tadi. Lalu menghaluskan tentu bisa menggunakan kertas gosok, atau yang pertama menggunakan pahat miring tadi untuk membersihkan serabut-serabut yang bekas diukir, dibersihkan dengan pahat miring. Lalu biar lebih halus lagi dihaluskan dengan kertas gosok. Oke, yang terakhir finishing, memberikan sentuhan akhir. Oke, kalau tadi mengukir, sekarang yang melukis ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya ini bermacam-macam. Alat itu termasuk kuas, terus palet untuk tempat cat. Kalau bahan itu cat. Kebanyakan kalau bagus untuk melukis itu cat ya otomatis cat kayu yang bagus untuk melukis di bahan kayu. Tapi juga menggunakan cat akrilik juga bisa. Lalu tahap selanjutnya menyiapkan bahan kayu atau medianya, ini. Lalu membuat rancangan atau sketsa. Tentu pakai sketsa. Sketsa ini bisa dibuat di kertas, jadi termasuk rancangan. Lalu tahap berikutnya memindahkan gambar pada bahan kayu. Memindahkan gambar.
yang sudah dirancang. Lalu mulai memberi warna dan mengecat. Nah, otomatis atau melukis itu. Ini termasuk finishing. Untuk terakhirnya finishing yang lebih bagus lagi, biar lebih bagus lagi, diberikan lapisan vernis. Lapisan vernis atau juga bisa pakai pelitur yang bening tentu saja, agar catnya warna lukisannya itu agar tetap nampak. Pelitur bening. Lapisan vernis pelitur itu hanya untuk membaguskan agar warnanya lebih terlihat mencolok. Jika kalian menggunakan cat akrilik atau cat tembok atau cat kayu, cat akrilik atau cat tembok atau cat air, itu diberi lapisan vernis atau pelitur biar mengkilau. Tapi kalau sudah memakai cat kayu, tidak perlu dengan lapisan bening pelitur ini juga sudah bagus. Oke, sekian materinya. Untuk tugasnya kalian lihat LKS. Tugasnya di LKS pilihan ganda halaman 15 sampai 16. Oke. Ini tugasnya ya, pilihan ganda halaman 15 sampai 16, lihat di LKS. Tentunya LKS Seni Budaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.